Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu kita. Salam olahraga Jaya. Jakarta 1. PON Papua, ayo rebut kembali. Tepuk tangan. Oke, terima kasih kembali lagi bersama saya Dr. Andi Karspati SPKO alias Dr. Dika yang akan ngobrol di Sportif, dialog seputar olahraga interaktif di mana kita bakal ngobrol-ngobrol asik, nongkrong santuy gitu ya. Tapi tetap prokes ya, pakai masker ya kan? Bersama para atlet-atlet kece DKI ya. Buat teman-teman yang lagi nonton nih di Instagram Live dan juga di Facebook Live ya, nanti boleh banget nih kalau mau nanya, kalau mau ikut nimbrung, mau komentar, mau kepo-kepo, silahkan. Boleh ketik-ketik segala macam, nanti akan kita bacain insya Allah ya. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa spesial. Boleh perkenalkan diri dulu dari sebelah kanan saya. Halo, namaku Sahla Hersa Zabrina, biasa dipanggil Sahla. Aku dari cabur selam. Wah, cabur selam ya. Yang berikutnya? Halo, nama aku Azza Sabira Putri, biasa dipanggil Azza. Aku dari cabur renang. Oke, dan hari ini kita spesial mengundang atlet keren ya. Dari menyelam dan dari berenang. Karena cuaca sebenarnya. Ini karena lagi hujan-hujan mulu nih. Bawaannya pengen basah-basahan. Waduh. Cuaca mendukung. Buat apa? Cakungnya? Buat tidur, selimutan. Karena emang enak banget ya. Mendung, gerimis, bahkan kadang-kadang hujan deras. Dan akhirnya seru nih kalau kita ngobrol sama atlet yang kerjanya basah-basahan. Iya kan? Iya dong, iya dong. Tapi bukan main bola di bawah hujan. Ya, bukan hujan-hujanan tapi berenang atau menyelam. Jadi kita mau ngobrol yang judulnya nih, keren banget nih, judulnya bagus nih ya. Mencari medali di kedalaman air. Wih, ngeri. Nyelam ya, menyelam mencari medali di kedalaman air. Ini gue ingetnya jadi jangan-jangan nih Sahla sama Azza tuh mungkin tahu kan apa sih yang dilempar koin anak-anak pada nyemplung. Gue ngebayanginnya itu, di Merak ya. Nah, anak Merak itu. Gue ngebayanginnya ke sana, tapi nggak ikutan ya? Enggak. Oh, nggak ikutan. Iya, bayangannya begitu gitu kan. Oke, kita mulai nih ya dari ngomongin kenapa sih kok mau jadi atlet air? Ya. Karena kan kadang-kadang orang wetonnya nggak cocok ya kerja di air ya. Iya kan ya kan ya. Kamu nggak cocok kerja di air. Nah ini cocok nih kerja di air berarti nih. Berarti wetonnya bagus. Hah? Oh Pak Ucup, ya kok. Kalau iya beda lagi tuh Maya. Kenapa kok mau jadi atlet selam buat Sahla? Dan kenapa mau jadi atlet renang untuk Azza? Monggo, Sahla dulu deh. Kalau aku dari kecil tertarik aja gitu sama yang namanya air. Jadi coba olahraga air. Contohnya tertarik pada air tuh maksudnya bagaimana? Apakah memang iya, mungkin iya itu dia. Makanya kalau saya mungkin dulu waktu kita ibarat kecil lagi hujan deras banjir emang pengen berenang gitu ya. Apakah begitu apa gimana? Maksudnya tertarik air tuh gimana? Kalau main air itu seru aja gitu. Oh, iya. Oke. Padahal gue juga suka main air tapi kenapa nggak jadi atlet ya? Airnya lain bro. Airnya air apa nih? Beda lagi nih. Air aki kali. Begitu. Oke, jadi terus akhirnya gimana sampai akhirnya jadi bisa sampai kayak sekarang tuh? Ceritain aja prosesnya segala macam. Ya aku mulai renang, awalnya itu aku ikut renang. Aku ikut renang mulai kelas 2 SD. Terus ikut private, latihan, terus ikut lomba juga. Cuman aku nggak sampai yang ke jurnas gitu. Karena aku cuma ke jurprof, terus latihan terus, lomba juga. Akhirnya pengen coba cabur selam. Oh, pengen coba ya, cabur selam. Soalnya dia beda kan sama renang. Okay. Dia pakai alat gitu, terus aku kepo nih pengen coba soalnya kayak unik aja gitu. Emang kayak apa sih bedanya sama renang? Tadi pakai alat itu pakai alat apa? Apakah pakai tabung gas? Tabung gas mau masak dong tabung gas. Maksud gue tabung oksigen. Loh, ntar. Sekarang gue tanya, oksigen itu gas bukan? Nah, salah gue di mana? Salah gue di mana? Tabung gas. Oke, tabung oksigen atau apa yang dibawa? Kalau aku itu pakai monofin. Dia kayak kaki paus apa kaki lumba-lumba? Seperti ikan duyung kali ya? Iya, ikan duyung gitu. Tahu nggak lo yang suka di pinggiran Senen? Yang suka ngemper pakai yang abang-abang tuh kan? Oh nggak tahu. Kurang jauh main lo mas. Kurang jauh. Oh jadi pakai kayak ikan duyung gitu ya? Iya. Terus cara napasnya dia pakai snorkel. Snorkel itu yang kayak ini ya, sedotan ke atas itu ya? Iya. Oke.
Terus oke, nanti kita ngobrol lagi soal selam ini. Ya. Ini menarik nih karena mungkin nggak semuanya paham betul tentang olahraga menyelam gitu ya. Kalau berenang nah nih dari Azza ya. Azza sendiri gimana kok awalnya bisa nyemplung ke olahraga renang? Kalau aku dari kecil juga udah kayak di kolam renang. Dari kecil udah kecemplungin, waduh. Waktu masih TK ya. Oh gitu. Terus kayak masih main-main lah, main-main biasa. Terus udah mulai latihan serius tuh pas kecil. Oke, itu gabung ke klub apa gimana? Punya apa tuh, punya klub juga sih. Kan ayah juga pelatih. Oh gitu, berarti memang ada ini ya, apa namanya, bisa bilang dari keluarga juga ada support ya, ada dukungan ya. Memang passionnya ya udah di renang. Oh gitu. Kalau apa Azza sendiri berarti sudah berapa tahun menggeluti renang? Udah lumayan lama ya, berapa tahun ya? Dari SD ya mungkin udah sekarang 18 tahun. 18 tahun. Iya. Waduh. Kalau tadi sorry Azza, Azza dari Sahla berapa lama udah menggeluti dunia menyelam? Kira-kira kalau perairan ini udah 8 tahun. Perairannya 8 Iya. tahun ya, tapi menyelamnya? Menyelamnya 3 tahun. 3 tahun. Terus kalau boleh cerita nih, selama tadi bertahun-tahun kalian proses tuh udah nyampe mana berenang? Maksudnya bukan berenangnya udah nyampe pulau mana, bukan ya. Kita nggak ngomongin berenang menyelami selat menyeberangi Selat Sunda, bukan. Tapi maksudnya udah sampai level mana gitu. Apakah sudah pengalamannya sudah pernah berenang sampai ke luar negeri kah misalnya ya? Dari kalau aku untuk luar negeri belum pernah. Tapi kejuaraan-kejuaraan itu ke Jurnas sama Prapon. Sudah pernah mencicipi semua ya. Ya. Kalau Azza? Kalau aku alhamdulillah itu udah di Thailand sama Singapura. Wah, berarti berenang sampai ke Thailand yang luar biasa ya. Berenang sampai ke Thailand luar biasa loh ini loh. Nggak bisa bahasa Inggris. Ada aja tuh video. Oke, kita coba menyapa dulu nih buat teman-teman semua yang udah nonton ya di Instagram Live dan juga di Facebook Live. Ada banyak banget ini ya, kita bacain aja. Dari Mas Zulfikar, Pak Markon nih. Halo Pak Markon, siap. Ada Mbak Elena. Mbak Elena, ini kalau ada yang pengurus dia tolong dikasih tahu ya. Takut suka skip saya. Sahla cantik banget. Gitu. Aduh. Rame ya. Ini nggak ada yang muji hostnya apa gimana sih? Kayaknya gue nggak pernah ada yang bisa muji host gitu ya. Aduh. Oh ya, mantap. Makasih Pak Markon dibilang mantap ya. Kemudian juga dari Acoy, Pak Acoy. Oh, Pak Acoy nih. Makasih Pak Acoy. Mbak Farah ya. Nugros Heru. Ini yang mana Nugros Heru nih? Dari Radwaya. Sahla. Wah, Halo. ini. Siapa kenal? Temen aku. Oh, teman. Oh, gue kayak posesif banget ya. Ada yang halo itu nanya, siapa? Kayak iya, gue kayak posesif banget gitu loh, ya Allah. Enggak kok. Min, nah ini ada pertanyaan nih dari Septian nih. Mau tanya buat Sahla, dalam air nemu ikan apa aja? Ini kenapa gue bacain ya? Komen kayak begini. Aduh, udah kadung gue bacain ya udahlah. Kalau ini berarti di kolam kan? Di kolam. Nah, kayak mungkin berarti perlu dijelasin dulu nih. Olahraga menyelam ya, makanya. Perlu dijelasin dulu nih buat para viewers gitu ya, yang mungkin belum pernah denger gitu, yang mainnya kurang jauh ya kan. Itu kalau menyelam itu di kolam renang kah? Di kolam ikan kah? Di laut kah? Gitu, atau di mana? Mungkin bisa ceritain. Kalau selam itu ada 2 nomor. Nomor laut sama nomor kolam. Kalau aku di nomor kolam. Jadi aku berenangnya di kolam, enggak di laut. Ada yang OWS itu ya, open water ya kalau laut ya? Kalau itu renang. Oh beda lagi ya? Waduh, iya. Banyak juga ya. OWS itu renang, nggak pakai Terus alat. maksudnya gini, mungkin yang perlu diobrolin lagi nih, begitu nyelam terus ngapain? Maksudnya kalau renang kan jelas nih orang tahu ya, kalau renang kan ya itu anak-anak tadi udah dipakai. Jokes kalau udah dipakai di awal nggak usah dipakai lagi. Masih lucu ya udah. Oke lah. Jadi tadi kan lupa gue jadinya kan. Nah kalau renang kan udah ketahuan nih bahwa ceritanya tuh pengen kebut-kebutan ya kan, sampai finish duluan. Iya. Kalau nyelam nih gimana? Apakah siapa yang paling tahan lama di bawah air gitu kan misalnya kan? Atau misalnya tadi nemuin sesuatu di bawah dikasih harta karun atau apa gitu mungkin apa segala macam atau apa yang dinilai? Kalau selam dinilai juga waktu sama kayak renang cepet-cepetan. Oh cepet-cepetan Iya. juga. Bedanya apa dong sama renang selain alat tadi? Bedanya gayanya. Kalau di selam itu ada surface sama bipin. Kalau surface itu yang pakai kaki kayak duyung tadi itu. Itu surface. Ya, kalau Oke. bipin itu yang kakinya misah. Kayak fins biasa.
Oh kayak kaki kodok, kaki kodok, sepatu kodok ya, sepatu katak Iya, namanya iya. ya? Oh sepatu katak. Terus berenangnya gaya bebas kalau yang bikin situ. Oh kalau Gitu. yang monofin? Dia kakinya kayak duyung gitu. Itu pasti kayak duyung ya? Kick, ya. BTW kayaknya gue pernah ngeliat deh, pernah nggak lo ke SeaWorld, terus ada pertunjukan Putri Duyung? Itu jangan-jangan kalian deh? Enggak dong. Bukan. Karena berenangnya jago, berenangnya itu gue tuh. Iya kan Pak, kan kalau kita lihat ya kalau kita ke SeaWorld nih atau di Taman Mini gitu gue lupa ya. Itu ada tuh jam-jam sekian gitu kan pertunjukan. Nanti pada penyelam pada pakai monofin gitu. Ngeliatnya anggun banget. Berarti bukan dari kalian deh? Bukan Oh, kok. bukan. Oke, jadi intinya cepet-cepetan juga, Iya, tapi pakai alat. pakai alat. Nah, alatnya tadi lebih ke arah buat ini ya di kaki ya, sama Iya. snorkeling tadi ya, Iya. snorkel ya. Snorkel. Oke, nah lanjut lagi ya. Ini wah Pak Acoy nanya nih, kalau mau ikutan nyelam kemana nih? Latihannya di mana emang? Kalau apa? Latihannya di mana latihan? Latihannya di kolam GRJU. Di mana? GRJU. GRJU. Iya, Daerah? Jakarta Utara. Oh, GRJU. Gelanggang renang Jakarta Utara, GRJU ya. Gelanggang remaja. Oh remaja. Iya itu ya. Yang penting yakin. Nggak apa-apa salah sih, yang penting yakin. Iya nggak apa-apa ya. Oke lanjut lagi ya. Kita bacakan lagi nih. Bentar. Ini mana sih? Sahabat. Tadi ada komen lagi dari bentar. Nah ini dia. Dari Pak Acoy lagi, ada kendala nggak kalau kelamaan nyelam? Nah, ini pertanyaan bagus nih Pak Acoy. Dari ini deh, kan biar gimana pun meskipun judulnya bukan menyelam, tapi berenang juga di dalam air gitu kan. Ada masalah nggak, Azhar? Paling tapi sekarang kalau udah kan underwater ya saya kan. Habis loncat underwater, tapi sekarang kalau udah lebih dari 15 meter itu didiskualifikasi. Bentar, maksudnya gimana? 15 meter ke mana? 15 meter underwater kan kolamnya 50 ya. Heeh. Terus biasanya kalau kita start underwater dulu. Oh di bawah permukaan air dulu. Iya, Oke. baru ambil napas. Oke, ambil nafas. Berarti baru keluar gitu ya. Kalau menyelam yang benar-benar menyelam gitu ya, ada kendala nggak? Atau mungkin saya pernah dapat pasien itu gara-gara finnya. Iya. Nah, Iya, jadi biasanya di situ. suka bikin sakit kakinya ya, ketekan Iya. apa gimana gitu ya. Kalau pakai fins itu kan finsnya lumayan berat, yang Hmm. monofin itu berat. Jadi biasanya di ankle sih. Ankle terus kadang bengkak kakinya kayak gitu. Oh, Iya. sampai bengkak ya? Iya. Gitu. Terapinya di mana ya? Di sini lah. Iya. Nah, terus tadi juga dari Pak Marco nanya nih. Selama jadi atlet renang, apa aja yang udah diraih prestasinya? Dari Azhar. Kejurnas, Boleh agak keras dikit, Azhar? dapat perunggu di kejurnas, terus medali emas di Singapura National Group sama best swimmer di Thailand Sports School Games. Wih. Keren loh, mantap. Kalau Azhar? Salah. Enggak, ini mohon maaf ya ketukar-tukarmu, namanya mirip-mirip soalnya. Salah. Kalau aku kejurnas sama dapat perak perunggu, lupa dapat berapa. Terus sama prapon, di prapon aku alhamdulillah dapat kuota 2 nomor buat ke PON nanti. Wih, mantap. Keren. Kalau tadi yang bicara dari segi pencapaian, target seorang Azhar sama Sahla, ini kan pasti dari kecil udah latihan, pasti punya mimpi, ya kan? Iya. Apa mimpi terbesar kalian dari Sahla nih? Kalau aku pengen bisa bawa nama DKI sama Indonesia biar apa ya? Membanggakan nama DKI sama Indonesia. Oh, berarti Jadi pengen- di perlombaan gitu. Oke, tapi ada nggak satu titik yang harus ternyata kayak Olimpiade atau misalnya Asian Games atau apa gitu? Asian Games gitu. Targetnya itu ya? Iya. Oke, tepuk tangan, semoga tercapai ya. Azhar, Kalau aku juga sih sampai tingkat internasional. tingkat nasional juga. Jadi pengen pokoknya sama-sama ingin mengharumkan nama bangsa ya. Iya. Nggak cuma DKI tapi juga bangsa Indonesia. Iya. Tepuk tangan lagi. Mantap. Terus, Hah? Terus gini, yang namanya atlet itu kan memang pasti ada suka ada dukanya, ya kan? Apalagi kalau kita bicara atlet yang profesional yang memang dia punya target. Kayak sekarang kita lagi mau PON nih. Ya. Itu kan latihan pasti jor-joran. Wah, ya kan? Pernah nggak sih kalian ngerasain down? Entah itu karena bosen
entah itu karena jenuh, karena ngerasa gagal misalnya mencapai pencapaian yang lagi dipengen gitu kan. Pernah? Dan gimana kalian ngatasin? Mungkin dari salah dulu. Dari Azan. Kalau ya sih aku ngerasa jenuh pernah gitu. Paling aku ya kayak mikir lagi nih kita harus punya target. Jadi harus semangat lagi. Tapi biasanya kalau atlet itu kalau pengalaman ya, mereka punya cara untuk membunuh kebosanan. Ya, jadi mereka punya cara untuk misalnya menghilangkan kejenuhan gimana? Kalau kayak gue gini kan biasanya gue party ya. Nah, nggak bohong, lagi covid nggak boleh ya. Tapi ada nggak yang kalian lakukan kalau misalnya lagi bosen? Ya paling aku nonton drakor. Oh, ada drakor. Nah ini sesuai sama rambut gue nih. Ini rambut saya, mungkin banyak yang bertanya, Dok kenapa kok rambutnya sekarang jadi ponian gitu? Ya ini sebenarnya bukan ya apa ya, karena memang lagi keracunan drakor gitu ya. Tapi kenapa yang saya bingung banyak orang bilang, Dok kayak Kak Seto. gagal keren saya. Enggak, Kak Seto keren, Kak Seto juga keren. Oke, ini nonton drakor ya? Nonton drakor ya? Kalau nggak jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Ya. Kalau Sahla? Kalau aku jenuh pasti ada. Biasanya aku kadang minta izin buat latihan dulu gitu. Izin buat latihan dulu? Maksudnya Oh. izin nggak latihan Izin dulu. nggak latihan dulu. Ya, kebalik. Minta temenin orang tua buat keluar gitu sebentar. Terus udah dari situ nanti fokus latihan lagi. Oke, berarti sebenarnya dua-duanya nggak terlalu yang muluk-muluk ya? Karena kan suka ada tuh orang yang kalau emang udah jenuh dia kabur. Maksudnya dia vakum. Dia vakum bisa lama tuh. Ya. Tapi ini mah enggak ya, artinya kan nonton drakor paling berapa episode doang gitu ya, sebentar kan. Gitu kan. Kalau keluar juga paling juga sehari gitu paling lama Ya, gitu ya. kan. Besoknya udah bisa fight lagi ya. Ya. Yang jadi suka jadi masalah tuh kalau sampai cedera. Pernah nggak kalian ngalamin cedera yang bikin harus jadi absen lama gitu? Dari Sahla dulu. Alhamdulillah aku nggak pernah cedera. Wih. Ya. Sama sekali nggak pernah ada masalah? Iya. Oke, berarti artinya fine-fine aja selama ini ya? Iya. Nggak pernah. Kalau Aman. Azza? Oh, oke, nggak pernah ngalamin. Tipnya adalah pertanyaan juga bagus nih dari Pak Nugros nih. Nggak takut hitam kulitnya kalau berenang terus? Tapi sorry ya, kalau boleh nanya nih ya, mungkin Azza. Azza setelah berenang jadi lebih gelap nggak kulitnya? Atau emang dari dulu begini? Bukan pernah kayak gitu. Tapi ya makin gede makin biasa aja. Ya makin nggak apa-apa bisa, Iya. emang udah atlet gitu ya. Iya. Tapi temanis nggak apa-apa kali gitu. Elah. Aja. Iya eksotis bener gitu kan. Bule banyak nyari gitu. Nah kalau ibaratnya tapi kalau kan juga takut orang gitu ya atau jadi keriput. Sinar ultraviolet itu kan ini latihannya di bawahnya atap atau langit? Langit. Oh langit ya, berarti kan matahari langsung kejemur kan? Iya. Ada ini gak sih? Ya seperti layaknya pada ciwi-ciwi zaman sekarang kan pada skincarean ya. Nah itu ada gak sih treatment-treatment khusus seperti itu? Aku jarang sih pakai skincare, cuman gak setiap hari banget. Oke, Cuman jadi pakai pakai ada. ada ya buat ngerawat mah tetap ya gitu kan. Kalau dari Sahla gimana? Aku sama skincare ada, cuman kayak nggak rame gitu. Nggak Biasa rame? aja. Iya nggak banyak. Ini skincare apa biasa aja. kelihatan ya? Kok skincare rame, maksudnya biasa aja. Iya. Tapi kalau kayak perawatan-perawatan gitu kan sekarang ada laser lah, apa segala macam gitu. Aku enggak sih. Oh nggak sampai segitunya Iya, ya? enggak. Tapi mulus ya kulitnya ya? Wede. Nah, ini komentar profesional ya sebagai seorang dokter itu kan lihat semuanya kulitnya, kesehatannya kan dari rambut tuh kelihatan. Mikir kemana? Nah, jadi itu nggak ada yang khusus gitu nggak sampai segitunya ya? Enggak. Oh. Terus pasangan kalian gimana? Iya pancingan gue keren nggak? Yang berat jawabnya ini Azza. Karena ada yang ngawasin sebelah sana. Tolong kamera bisa ngasah ke sana nggak? Enggak, boleh ya Pak ya? Katanya boleh kan Pak? Nah ya gitu. Gimana ada ini nggak kayak komentar gitu? Ya misalnya bisa jadi karena memang tadi karena kebanyakan kejemur gitu kan, atau mungkin kebanyakan latihan sehingga mungkin kurang waktu gitu. Pernah ada kendala? Kurang waktu bermain gitu. Bermain ya, bisa juga boleh lah. Iya sih, kadang kan teman-teman selalu aja
jalan yuk gitu, tapi aduh nggak bisa latihan, jadi semuanya kayak jalan-jalan aku latihan. Emang kalau renang berapa kali seminggu? Seminggu sih bisa, kalau aku sih sehari 2 kali ya, paling pagi sore, berarti seminggu 10 kali. Oke, berarti 5 hari seminggu, pagi sore atau gimana? Iya, sehari 2 kali. Iya, berarti kan seminggu, kalau seminggu 5 hari berarti 10 kan? iya iya. Oke. Berarti libur 2 hari, ada off 2 harinya? Iya ada Oke. off ya. Kalau di off itu biasanya ngapain? Kalau off ya aku paling istirahat justru. Udah capek juga kali ya mau jalan-jalan gitu ya, Iya. apalagi sekarang covid ini ribet ya mau mana-mana. Kalau Salah, Aku berapa kali seminggu latihan? latihan 6 kali seminggu, sehari 2 kali, jadi 12. ya. Berarti cuma sehari off-nya. Tapi kalau Sabtu cuma sekali sih latihannya. Oh, Iya, oke. biasanya gitu. Oke. Itu waktu luangnya dipakai buat Tidur. tidur ya? Iya. Berarti memang benar-benar mungkin nggak banyak lagi waktu untuk ya tadi ya hangout gitu ya. Iya. Oke. Tapi mau tanya dong, hobi selain berenangnya apa? Hobi selain Apa menyelam, ya? selain berenang apa? Kalau dari Salah. Aku Salah ini pemain bola ya, jangan lupa ya. Pemain Liverpool. bukan. Muhammad Salah. Oh bukan, beda ya, sorry. Apa BI-nya? Aku nggak ada deh kayaknya. Masa nggak ada? Hobinya berenang toh? Oh, paling ini kalau libur aku coba-coba masak. Oh, masak. Ya. Boleh lah ya. Stempel gitu ya. Mangkok ya kan. Biar tahu. Masak apa biasanya? Salah. Aku kayak baking gitu, kadang bikin cookies, roti. Wih. Pastry. That's right. Itu Iya. bacanya apa sih sebenarnya? Kalau tadi Azah selain nonton drakor ada lagi? Sama sih streaming film yang lain juga paling. Drakor juga bukan? Bukan. Oh, berarti emang hobi nonton ya? Iya, habis Oke. streaming. Nah, ini juga ada beberapa komentar yang menarik nih ya. Wah, seru nih. Dari Aurania. Kenapa? Kenal? Temen aku. Oh, teman juga. Selama jadi atlet di masa remaja, pernah merasa kebuang waktu remajanya nggak sih? Nah itu, karena kan ada yang bilang kan masa-masa paling indah adalah masa-masa remaja, ya kan? Kayak saya ini belum lama tuh kemarin. Saya kan? Pernah nggak kalian mikir kayak, aduh waktu gue harusnya teman-teman tadi kan bilang udah Iya. penuh banget seminggu, udah dipakai buat latihan gitu kan. Sementara yang lain ngerasain yang namanya jalan-jalan mungkin atau hangout atau mereka ngembangin hobinya gitu kan. Pernah nggak ada seberkas atau sebersit, sayang nih gue nggak bisa kayak gitu. Dari Azhar dulu. Pernah sih pengen banget itu, tapi nggak bisa gitu. Harus latihan. Oh, tapi nyesel nggak? Kesel nggak? Gak nyesel banget sih sebenarnya juga. Oh iya. Tapi Mungkin Pak boleh keluar sebentar Pak biar lebih jujur. Nggak apa bercanda Pak. Canda. Bener ya, berarti nggak ada ini ya? Nggak ada karena masalah. emang udah menjawab kewajiban juga dan Oh, oke. Kalau dari Sahla? kalau aku nyesel itu nggak yang nyesel banget, ya nggak ikut nih, harusnya ikut gitu kan. Enggak sih, biasa aja aku. Biasa aja ya. Soalnya kan ini latihan juga buat masa depan. Mantap. Jadi Tepuk tangan nih, saya suka jawaban ini. Ini ada yang bilang apa nih bahasa Korea apa gimana? Cupapi munyanyo. Apa sih? Cupapi munyanyo ini apa ya? Udah besok. Oh ini seru nih. Dari 3.k. Kan kemarin sempat ada kecelakaan ini. Kecelakaan apa tuh? Iya. Sriwijaya Air. Nah, Ya. dan saya juga pernah nonton beritanya katanya atlet menyelam DKI ikut ngebantu. Iya nggak sih? Iya. Nah, ikutan nggak kemarin? Kebetulan bukan aku. Oh bukan ya. Tapi bener ya, berarti teman-temannya Salah yang nyelam. Iya, ada. Oke. Berarti dari menyelam bukan dari berenang ya, beda lagi ya. Kalau renang mungkin nggak ikut ya, lebih ke menyelam. Mungkin yang OWS ya, yang open water ya. Kalau gitu. OS kan renang. Oh OWS masuk ke renang. Iya. Oh oke. Bukan di bawahnya diving bukan ya? Bukan itu diving. Nyelam bukan ya? Bukan. Oh, oke. Oke, lanjut lagi ya. Nah, nih juga penting nih. Dari Pak Septian. Selama jadi atlet renang, pernah drop mental nggak? Drop mentalnya bisa jadi karena misalnya tadi, kalian udah punya target nih. Oke, dan event ini harus dapat juara. Nggak dapat. Atau latihan kali ini mesti bisa mecahin rekor, contoh misalnya gitu kan. Nggak pecah. Pernah nggak kalian gitu dari Salah nih?
Kalau drop itu kayak nyesek aja gitu, kayak nyesek ya nggak dapet, tapi nggak perlu dipikirin kayak dalam-dalam banget gitu, nanti malah ke sana-sananya malah kayak makin jelek gitu. Caranya gimana? Karena gini ya, orang itu kadang kalau misalnya dia kepikiran sesuatu, terus dia berusaha untuk mengcounter, berusaha untuk melawan, kadang-kadang malah tambah kepikiran. Nah, ada nggak caranya Sahla untuk bisa mengangkat kembali mental yang udah jatuh? Aku kayak gini biasanya bersyukur gitu. Oh, untung masih dropnya segini doang, nggak sampai yang berlebihan gitu. Nggak sampai depresi gitu ya. Jadi bersyukurlah masih di daerah sini dropnya nggak sampai yang kayak jauh banget gitu sama yang kita apa namanya? Ya depresi gitu. Ya. Nggak sampai sedikit parah ya. Ya. Kalau Azza? Iya sih, aku juga kayak drop banget gitu, nggak sampai drop banget kan, kayak masih sedih juga sedih, cuman kayak aduh nggak pecah guys gitu, tapi ya harus bangkit lagi gitu kan, jangan dibawa kepikiran terus gitu. Yang ada malah makin ngedrop. Itu dia maksudnya. Pernah sampai nangis gak? Karena merasa gagal mencapai sesuatu. Tapi kan kalian perempuan nih, ya paling kan perempuan nangis kan. Ya. Tapi pernah gak sih kalian nangis karena segitu kecewanya sama diri sendiri? Pernah ya? Pernah. Dan kalau udah nangis kayak gitu, apa yang bisa menghap air mata kalian? Waduh, gila. Abang. Apa yang paling bisa bikin mood gembira lagi? Biasanya aku kalau nangis tuh sering ditemuin di perlombaan. Kalau lagi lomba. Oke, terus biar happy lagi gimana? Biasanya nangis nih, terus nanti ada temen yang lihat di ini kayak mereka ngerangkul gitu, udah jangan nangis, nanti kita latihan lagi. Tambah sedih nggak gitu. sih gitu? Contoh nih kayak kita pas lagi kecil dijatuh nih, gubrak gitu kan, lukanya dikit, nggak apa-apa. Ya begitu ada teman, kamu kenapa? Nangis biasanya kan dulu gitu kan malah. Tapi ini enggak ya, malah jadi happy ya? Enggak kok, ya dihibur lagi. Berarti emang butuh support temen. Iya. Oke. Kalau Azza, apa hal yang paling bisa membuat Azza kembali tersenyum setelah down? Itu kalau renang tuh nomor-nomornya banyak kan, soalnya aku nggak dapet di satu nomor, terus masih ada nomor yang lain lagi gitu. Oh ini gue harus bisa nih, harus bisa. Tadi kan nggak bisa, sekarang harus bisa. Jadi selanjutnya dipakai untuk apa ya? Lecutan semangat gitu ya, bahwa ini akan gue pakai untuk balas dendam. Ya gitu ya. Iya bener kan? Kalau ini gue nggak dapet nih besok gue mesti dapet yang ini. Gitu berarti kan? Ada nomor yang lain. Tepuk tangan lah. Mantap. Wah, ada pertanyaan menarik. Tapi sebelum ini gue mau bacain yang dari Pak Asrori. Kak Azza dari kecil latihan renang di mana? Di Permata Timur. Gimana tuh? Di kolam 25. Enggak, di daerah mana? Di daerah Pondok Gede, di Bekasi. Kebetulan dekat rumah juga sih itu. Daerah Bekasi? Iya. Lumayan ya, daerah Bekasi itu ya. Itu ngurus visa berapa lama? Nah ini tadi pertanyaan yang menurut saya sangat menarik nih. Sahla suka main TikTok. Ketahuan. Bener? Suka main TikTok Sahla? Suka. Oh, oke. Aktif ininya TikToknya? Aktif. Oke. Musik? Gak ada ya? Gak ngomong sih, udah kita disiapin kan. Padahal seru loh ya ngeliat Sahla main TikTok ya. Aduh. Nah ini juga bagus nih dari Pak Hari Harahap atau Mas Hari. Gimana menjaga pola makan? Nah penting banget. Nah, tapi ini juga menarik nih ya. Saya nggak tahu, mungkin saya pernah dengar katanya kalau misalnya perenang itu nggak boleh terlalu kurus. Harus ada agak berlemak sedikit. Kenapa? Karena lebih ngapung katanya gitu. Beneran. Jadi buoyancy namanya, daya apung. Ini bener nggak sih? Mungkin dari Azza dulu. Bener sih, nggak boleh terlalu kurus banget juga. Ya. Karena kan buat ada lemak baik sama lemak tinggi. Lemak baiknya itu buat energi gitu kan. Jadi yang penting nggak kurus nggak gendut. Karena gini, kalau kita lihat katanya tuh justru malah dibuat agak dicarinya nih gitu ya, yang ada agak lemaknya dikit gitu, bener nggak sih? Orangnya agak-agak gemuk dikit, jadi nggak boleh yang terlalu atletis banget gitu katanya. Saya juga nggak tahu sih.
Gak tahu sih, kayaknya enggak juga. Enggak tapi juga ya? yang penting jangan terlalu kurus ceking. Iya, kalau ceking banget kan kayaknya nggak sehat juga ya. Tapi, iya, jadi kayak kurang gizi kan kalau kurang kekurusan. Tapi maksudnya enggak, berarti enggak yang harus agak gemuk itu enggak ya? Justru di sini kan di KONI juga ada ini kan ya, layanan gizi juga dilihat Iya. kan. Nah, kalau untuk menjaga makannya sendiri gimana dari Azza? Apa ya, kayak makannya tuh ya mungkin ada protein, karbohidrat, terus kayak sayur, buah-buahan juga, sama yang paling minum susu juga. Oke, tapi maksudnya itu kan ada tuh atlet yang sampai ngukur gitu ya. Mau makan apa ditimbang dulu gitu kan. Ada tuh yang kayak gitu, memang harus karena memang ada berat badan yang harus dijaga gitu kan. Sampai segitunya nggak seorang Azza? Aku sih enggak begitu segitunya. Makan aja, cuman ngemil dikurangin. Oh, itu paling berat kan. Kalau dari Sahla? Kalau aku sama kayak gitu juga, ngemilnya jangan terlalu banyak. Iya. Tapi maksudnya nggak sampai yang tadi kayak nasi cuma boleh secentong setengah gitu misalnya? Enggak kok, aku enggak sampai segitu. Nggak sampai segitunya ya, tapi lebih karena ngurangin aja gitu, Iya. ngurangin. Iya. Oke, ini juga dari Aurania lagi nanya lagi. Hal apa yang bisa bikin kalian semangat terus? Misalkan dukungan dan lain-lain. Dari Sahla. Yang bikin semangat apa ya? Tadi kayaknya gue belum berhasil ngulik pasangan nih. Kayaknya gagal nih. Tapi sorry kalau boleh tahu aja. Udah punya pacar? Oh, belum. Sahla? Belum, sama juga. Berarti teman dong, best friend gitu ya. Itu Iya. Iya best friend boleh. Iya boleh dong. Mau laki-laki perempuan ya best friend gitu. Iya. Apakah ada support yang kontinu atau mungkin dari keluarga kali gimana? Keluarga. Ya. Orang tua atlet juga dulu? Papa selam juga. Oh, papa sama selam juga? Arung jeram. Oh, sama Arung jeram. Iya. Berarti memang yang basah-basahan juga ya. Iya. Ya. Kalau ibu? Kalau mama enggak. Oh enggak. Nah itu apakah bapak suka ngasih support gitu ya? Maksudnya yang Iya. bisa keep going gitu, bisa bikin kalian keep going itu apa? paling terasa? Keluarga kayak ayo kalau mau latihan gitu, kalau kelihatan lemes nih, yuk semangat yuk latihan gitu. Terus jadi kan kayak wah orang tua aja semangat, masa anaknya lemes-lemes sih gitu loh. Oke. Jadi mesti bisa lebih semangat dari saya gitu ya. Iya. Tadi ya. Keren. Kalau buat Azza yang paling berpengaruh itu apa biar bisa bikin Azza semangat terus? Iya sih support dari keluarga. Sama juga dari keluarga ya. Support dari keluarga. Oke, sip lah kalau begitu. Karena kita kalau mau ngobrol terus bisa sampai maghrib ya. Jadi kita karena terbatas waktu nih ya, kita mungkin sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelumnya mau denger dulu nih. Mungkin Sahla buat yang nonton ya, kalau misalnya mau jadi atlet atau misalnya sedang menjadi atlet saat ini, ada pesan-pesan nggak buat mereka supaya tetap semangat? Kalau yang baru mau coba masuk cabur apa gitu, jangan takut coba, ayo coba aja gitu. Kalaupun nanti nggak cocok atau gimana, bisa cari di hal yang lain gitu. Oke. Ini jangan takut buat coba. Kalau kata toko sebelah, mulai aja dulu gitu ya. Iya, ini belum sponsor, jadi belum sebutin. Kalau udah sponsor gue sebutin tadi, karena belum. Kalau dari Azza, ada pesan-pesan apa buat viewers semua? Ya, kalau kalian atlet, terutama ya tetap semangat walaupun masih ngerasa jenuh juga. Itu jangan dipikirin banget, jangan dibuat jadikan beban. Tetap bangkit lagi semangat dan jangan lupa berdoa. Wih, mantap. Oke, tepuk tangan. Terima kasih banyak buat Sahla sama Azza atas ngobrol-ngobrol asiknya. Dan juga terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang udah nonton. Dan buat yang ketinggalan, buat yang kelupaan, buat yang tadi nonton dari tengah-tengah, jangan bersedih hati. Jangan bermuram durja, jangan mengurung diri di kamar, jangan mogok makan. Ya. Karena acara ini atau obrolan ini bisa disaksikan di YouTube-nya KONI DKI ya, di KONI DKI Jakarta. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share. Yoi. Cocok gak gue jadi YouTuber? Cocok ya? Sip lah, kalau gitu kita pamit dulu. Sebelum kita pamit, kita yel dulu ya, biar semangat ya. Salam olahraga, Jaya! Jakarta, satu, Pon Papua, ayo merebut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye.